Solana, kripto cepat dan murah, tapi apakah halal sesuai syariah? Yuk kita bahas sama-sama. Halo guys, gua dengan Eko, seorang kripto edukator yang sudah 4 tahun ada di industri ini. Setiap minggunya gue akan share video-video seperti ini supaya kalian makin jago investasi dan bisa kasih kalian insight biar dapat peluang untuk hasilkan profit di industri ini. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan update-update video dari gua. Video ini dipersembahkan oleh Faset. Faset adalah exchange yang sudah mendapatkan Syariah Compliance Certificate dari Amanah Advisor. So, semua produk berlayanan mereka dipastikan halal dan memenuhi kriteria syariah. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk guys. Chapter pertama, apa itu Solana? Jadi guys, Solana adalah sebuah platform blockchain yang dibuat tujuannya untuk mendukung aplikasi berdesentral atau DApps. Dikembangkan oleh Anatoly Yakovenko dan tim pada 2017, Solana menjadi salah satu blockchain tercepat di dunia dengan biaya transaksi yang sangat murah. Gimana enggak? Solana mampu memproses 65.000 transaksi pada waktu optimal dengan konfirmasi transaksi rata-rata 400 milidetik aja. Nggak lupa guys, biaya transaksi di Solana tuh murah banget. Hanya sekitar 0,001 sampai 0,01 rupiah per transaksinya. Ya, jika dibandingkan sama Ethereum yang udah lama plus mahal, Solana bisa menjadi pilihan menarik bagi aplikasi-aplikasi yang memerlukan transaksi real time seperti DeFi, NFT, dan game-game yang berbasis blockchain. Nah, Solana punya token asli dengan nama SOL dipakai untuk bayar biaya transaksi plus alat staking. Kalau kalian sudah ada bayangan dikit mengenai apa itu Solana, yuk gua ajak masuk ke Chapter 2, Solana dari pandangan kacamata syariah. Nah, di sini gua bagi menjadi 5 bagian ya guys. Yang pertama, Solana apakah mengandung garar? Nah, dalam Islam, garar itu muncul karena sesuatu yang tidak atau kurang jelas. Solana sendiri adalah project open source, di mana mereka punya white paper yang jelas, tim pengembang yang transparan, serta punya roadmap yang bisa dilihat secara publik. Kesimpulannya, Solana itu tidak mengandung garar secara langsung. Lalu yang kedua guys, kita harus cek apakah Solana itu mengandung maisir atau judi. Nah, kalau ini kembali ke penggunaannya ya guys. Kalau Solana dipakai hanya untuk alat spekulasi aja, Solana bisa masuk ke ranah maisir. Tapi kalau Solana digunakan untuk alat transaksi, staking, dan juga untuk pengembangan aplikasi terdesentral yang punya manfaat, maka akan masuk sifatnya lebih ke netral. Jadi kembali lagi ke niat dan cara penggunaan si Solana itu sendiri ya guys. Lalu yang ketiga, apakah Solana mengandung unsur riba? Nah, kalau ini Solana tidak mengandung unsur riba karena tidak menggunakan sistem bunga seperti yang ada pada sistem perbankan konvensional. Tapi sistem staking dan reward perlu diteliti lebih dalam lagi ya guys. Kalau reward yang didapatkan berasal dari aktivitas jaringan, misalnya nih, kamu ngevalidasi satu transaksi, maka ini masuk kategori ujrah atau upah. So, kesimpulannya Solana tidak mengandung unsur riba. Lalu yang keempat, apakah Solana digunakan untuk aktivitas halal? Nah, kalau ini sensitif ya guys. Karena blockchain seperti Solana itu sebenarnya hanyalah alat. Bisa dipakai untuk hal yang bersifat halal maupun hal yang bersifat haram. Jika digunakan untuk DeFi yang berbasis riba, maka otomatis haram. Tapi jika digunakan untuk zakat digital, crowdfunding syariah atau wakaf, maka
si Solana justru mendukung ekonomi syariah. Nah, dari sisi manfaat, menurut gua si Solana ini banyak banget kegunaannya dan bisa kita terapkan untuk hal-hal yang bersifat syariah. Misalnya nih guys, kita bisa bangun aplikasi keuangan syariah, NFT halal, atau sistem voting digital. Jadi secara teknologi memang Solana banyak banget manfaatnya. So udah jelas ya guys, Solana dari kacamata syariah. Nah sekarang kita masuk ke chapter 3, fatwa dan pendapat ulama mengenai Solana. Nah sampai sejauh ini memang belum ada fatwa yang spesifik dari MUI maupun DSN terkait tentang Solana secara spesifik. Tapi beberapa ulama dan ahli keuangan syariah berpendapat suatu kripto bisa halal jika mengandung 3 hal ini. 1. Punya underlying atau nilai manfaat. Yang kedua, digunakan untuk tujuan yang tidak melanggar syariah. Dan yang ketiga, tidak hanya jadi alat untuk spekulasi aja. So, kita masuk ke kesimpulannya guys. Solana masuk ke dalam kategori crypto utility karena digunakan dalam ekosistem blockchain, bukan hanya jadi alat untuk spekulasi aja. Penggunaan Solana dalam konteks syariah itu masih terbuka dan bisa dianggap halal asalkan tidak disalahgunakan. So, apakah artinya Solana halal? Jawabannya tergantung ya guys. Solana sebagai teknologi dan aset digital itu tidak bertentangan secara syariah. Tapi harus hati-hati ya. Jangan sampai kalian masuk ke proyek-proyek yang sifatnya hanya spekulatif dan juga tidak jelas. By the way, Solana sudah terlisting di exchange Facet ya guys. So, kalau kalian ingin investasi jangka panjang dengan return yang oke, kalian bisa download Facet di Google Play Store atau App Store. Kalian cukup ketik, cari FASSET. Lalu kalian install dan lakukan KYC atau verifikasi data diri. Dan kalian sudah siap untuk investasi syariah di Facet. Di Facet, biaya transaksinya murah banget. Dan juga ada gratis biaya deposit. So, pastikan kalian cek Facet sekarang. So, itu aja guys pembahasan kita kali ini mengenai Solana dari kacamata syariah. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung ketik, masukkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya kalian juga bisa terus update video-video dari kita. So, itu aja guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.